Jadi memang yang paling utama pada saat anak-anak ini melakukan ibadah melalui online, sering dilupakan nih oleh orang tua. Mungkin juga ada pelukan gitu ya. Salaman, terus ketika ketemu kan, halo selamat pagi, dipeluk oleh gurunya. Itu kan hilang. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Jadi ketika kita ingin membuat anak-anak kita ini senang, bersemangat dan termotivasi tinggi untuk beribadah di rumah Tuhan, baik melalui tatap muka maupun melalui online, itu semua berpulang pada peran kita orang dewasa. Marilah kita berusaha menjangkau mereka, menolong mereka, mendengarkan mereka, dan sekaligus membimbing mereka agar mereka kembali bersemangat dalam menyembah Tuhan mereka. Karena itu kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan yang kita sembah. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, senang sekali kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Apa kabar Anda bersama dengan anak-anak dan juga keluarga Anda? Kami dari studio mengharapkan Anda dalam keadaan sehat-sehat, terutama bersama dengan anak-anak Anda. Dan kali ini kita masih akan membahas berkelanjutan dari episode sebelumnya, yaitu efek online atau daring pada anak. Dan kali ini kita akan membahas mengenai demotivasi beribadah. Tentunya selama masa pandemi ini bukan hanya kegiatan belajar ataupun bekerja saja yang kita laksanakan dari rumah, tapi kegiatan beribadah pun disarankan untuk kita melakukannya dari rumah saja untuk mengurangi segala jenis masalah ataupun penyakit yang baru akan timbul, penularan-penularan yang baru akan timbul selama masa pandemi ini. Lantas, bagaimana kita sebagai orang tua untuk mengajak dan mendidik anak-anak kita mengenalkan beribadah secara online kepada anak-anak kita? Pastinya setiap kegiatan yang dilakukan secara online ada efek positif dan negatifnya. Apalagi masa pandemik ini sudah berjalan lama sekali dan mungkin anak-anak Anda saat ini bertanya kapan ini berakhir. Tapi daripada kita memikirkan bagaimana ini atau kapan ini berakhir, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kita sebagai orang tua dan juga anak-anak untuk beradaptasi dengan masa ini. Tentunya dalam beribadah pun pasti ada banyak sekali masalah. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Salam sehat Ibu Helena. Salam sehat. Shalom pemirsa. Nah, Ibu Helena, ini merupakan, kalau bisa saya bilang, ini satu seri lah ya. Kita akan membahas bagaimana efek online atau daring pada anak dan remaja. Ya, karena memang ini sama-sama kita hadapi. Betul. Ya kan? Dan itu nggak bisa kita tolak, ya walaupun dengan segala macam usaha kita untuk tetap curi-curi tetap muka gitu, tapi nggak bisa lagi secara global seperti dulu kan ya, tidak bisa keseluruhan, mungkin bergantian dan sebagainya. Apalagi salah satu yang berdampak adalah kegiatan beribadah kita, yang mungkin selama ini kita harus bertemu, tapi ini harus dilaksanakan secara virtual. Betul sekali. Dan tentunya kalau menurut saya ya, segala sesuatu yang sudah dilakukan berulang kali jadi makin lama makin... Ya berulang kali kok menarik, nggak apa-apa sih. Iya berulang kali, tapi begitu-begitu aja Bu Helena. Pasti akan ada yang namanya penurunan, apalagi motivasi, pada demotivasi, apalagi dengan anak-anak. Mereka kan jiwanya tuh inginnya bergerak, bebas seperti itu ya Bu Helena. Betul. Jadi memang yang paling utama pada saat anak-anak ini melakukan ibadah melalui online, sering dilupakan nih oleh orang tua, yaitu mereka tidak tersalurkan lagi kebutuhannya untuk bergerak. Ya kan? Ketika pada saat di masa sebelum pandemi, di mana mereka masih tatap muka, bisa ke gereja gitu ya, itu kan mereka ada energizer tuh, bisa bergerak, bisa lompat-lompat, bisa menari juga di gereja, di kelasnya ya, di kelas anak-anaknya gitu ya. Kadang-kadang dia juga ada
baca Alkitab dengan gerakan, dan mungkin juga ada pelukan gitu ya. Salaman, terus ketika ketemu kan, halo selamat pagi, dipeluk oleh gurunya. Itu kan hilang. Ya walaupun di layar kelihatan gurunya senyum sih, tapi nggak tersentuh gitu ya. Indra perabanya nggak berasa apa-apa nih, cuman indra penglihatan aja yang bisa melihat dan juga indra pendengaran. Sehingga mereka juga nggak ngerti kenapa ya kok seperti hambar. Tapi sebetulnya adalah kehilangan ini yang sulit untuk dijelaskan oleh anak-anak. Kehilangan rasa diterima, disambut. Itu beda antara disambut dengan menggunakan layar dan disambut dengan menggunakan pelukan langsung, seperti itu. Dan ini juga yang hilang ketika kita dalam beribadah kan Bu Helena. Nah, kenapa kita membahas demotivasi beribadah? Apakah memang ini sudah jelas nyata dalam yang Ibu Helena temui? Kalau yang saya temukan adalah sudah sangat nyata ya. Bahkan di anak saya sendiri, mereka sudah bilang, saya jenuh gitu. Saya jenuh deh. Gimana tuh Bu Helena ceritanya? Iya, jadi kan kita selalu harus standby gitu ya, sama-sama gitu. Terus lama-lama bilang, kami pisah aja deh gitu. Jadi laptopnya pisah. Jadi satu keluarga tuh 3 laptop gitu. Orang tua, anak-anak. Nanti kadang-kadang saya pelayanan jadi 4 laptop. Jadi selama kebaktian nih, aduh gimana ya. Biasanya kalau dulu waktu tatap muka kan kita duduk sama-sama gitu mendengarkan firman Tuhan. Terus kita bisa sama-sama sama-sama saling mengingatkan kalau misalnya jangan berisik misalnya kayak gitu kan, ayo perhatikan sana. Sekarang udah nggak bisa lagi kan, jadi sudah masing-masing. Nah lama-lama kok saya lihat tadinya on cam, lama-lama sekarang fotonya aja. Lama-lama ketika ada pemimpin diskusi panggil nama anak saya nggak nyaut gitu kan. Wah ini nggak beres nih, ini nggak beres. Waktu saya sampai, oh iya maaf tadi ada handphone, ada ini, ada yang nanya-nanya lewat WA. Kok disambi sih, kebaktian kok disambi, kok sambil menjawab-jawab WA, menjawab-jawab telepon. Ini kan jadi nggak konsentrasi ya. Betul. Jadi tidak ada lagi pembatas kan, kalau di gereja kan nggak boleh terima telepon. Benar. Nah tapi kalau ini karena ada celah untuk berlindung, bisa ngumpet gitu. Jadi akhirnya masih terima handphone, terima WA. Akhirnya tadi pekabaran firman Tuhan itu jadinya masuk ke setengah-setengah atau mungkin nggak sama sekali kan gitu. Ya kan, jadi akhirnya kan saya coba selidiki kenapa sih ya, yang perempuan begini, yang laki begini. Lalu saya tanya teman-teman saya, sama juga, mereka juga begitu. Bahkan ada juga yang alasannya selalu ke belakang, keluar, ke depan, ke belakang. Jadi nggak pernah bisa tenang duduk gitu loh pada saat kebaktian melalui online seperti ini. Mondar-mandir aja dia ke depan, nanti ketemu tetangga, hai ngobrol, masuk lagi. Jadi benar-benar kehilangan kesoleman ya. Benar. Tapi saya pikir lagi-lagi saya selalu mengajak kita semua, para orang tua dan juga mungkin tua-tua di gereja, ketimbang kita lebih fokus kepada kritikan ya kan, kritikan dan juga mungkin kemarahan atau mungkin juga prasangka-prasangka yang buruk dan akhirnya membuat kita jadi memberikan konsekuensi-konsekuensi yang negatif. Sebelum kita mencari tahu apa penyebabnya, lebih baik kita coba telusuri dulu deh, penyebabnya apa sih? Lalu kita cari solusinya yang lebih memotivasi mereka. Karena pasti segala sesuatu yang mereka lakukan ada tuh alasannya kenapa kan. Nggak mungkin mereka tiba-tiba kok sebelumnya nggak hilang, kok ini nggak ada asap kalau nggak ada api lah. Dan ini yang perlu kita bahas, salah satunya selain tadi menjadi latar belakang Ibu Helena mau mengangkat ini karena nyata di keluarga Bu Helena, tapi ini juga perlu diperhatikan kepada pemirsa juga, jangan sampai keadaan kita seperti ini membuat kita jadi jauh sama Tuhan. Nggak ada rasa solemn lagi. Jangan lupa anak-anak kita adalah calon pengganti kita kan. Ya, betul. Mereka akan menjadi tiang-tiang gereja di kemudian hari. Lalu bagaimana mungkin kita membiarkan mereka melakukan hal ini terus dan kita tutup mata lalu kita bilang ya nama juga anak-anak, ya kan? Atau yang kedua ya namanya juga pandemi. Ya kita bisa mengerti dan ya lainnya sampai akhirnya kita kaget nanti ketika anak kita akan memutuskan untuk berkata saya kayaknya nggak mau beragama deh.
Wah, ini kan jangan bisa kayak sampai. begitu kan? Betul. Bisa seperti itu karena orang-orang yang keluar dari gereja biasanya mulai dari langkah-langkah kecil sebelum dia langkah besar untuk meninggalkan gereja. Mulai dari langkah-langkah kecil yang sebenarnya kalau orang tua bisa peka dan peduli itu mestinya langsung ketangkep. Kayaknya anak saya sudah mulai lari nih gitu. Nah, ini yang mau kita bahas, jangan sampai anak-anak kita mengambil langkah kecil dan kemudian kita menyesal di kemudian harinya. Kita akan bahas bagaimana kita mengatasinya, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana efek online atau daring pada anak, yaitu demotivasi beribadah. Ini merupakan seri dari efek online pada anak dan tadi kita sudah membahas kalau ini sangat penting karena sudah banyak terjadi di lingkungan kita. Dan orang tua bersyukurlah kalau di rumah Bapak Ibu belum ngalamin. Jangan sampai. Bersyukur kalau nggak mengalami. Jangan sampai. Tapi kita mau tahu, mungkin siapa tahu orang tua yang ada di rumah atau mungkin pemirsa sekalian merasa anak saya belum mengalami deh. Karena mungkin belum tahu gejalanya itu apa. Gimana sih Bu Helena gejala-gejala pertama yang bisa ditangkap oleh orang tua? Yang utama adalah dia ogah-ogahan ketika disuruh siap-siap untuk kebaktian. Udah ini dulu ya. Kalau dia udah ogah-ogahan, berarti motivasi dia untuk beribadah sudah turun. Iya dong. Kalau dia punya motivasi tinggi, jam 8 kita mulai loh. Yuk mandi. Oke, siap-siap. Karena dia ada sesuatu yang dia tunggu-tunggu, ada sesuatu alasan yang membuat dia harus on time jam 8 di depan laptopnya kah, atau depan handphonenya kah, atau depan TV-nya gitu kan. Tapi yang pasti ada satu semangat di situ. Tapi kalau dia udah nanti deh, tapi ini jam 8 kurang 5, iya nantilah gitu. Itu udah pertanda, jangan dianggap sepele itu. Wow, mungkin orang tua mikirnya ngantuk kali dia, masih ngantuk kali. Ternyata itu salah satu tanda-tanda ya. Ya kan artinya gini, kalau ngantuk kenapa kemarin juga ngantuk juga dong, ngantuk terus ya tiap hari gitu. Ya, dan jangan lupa kan kalau kita ingin supaya anak kita menjadi kan semua orang tua pasti ingin agar anak-anaknya kelak bisa menjadi orang dewasa yang dihormati, orang dewasa yang bisa dipercaya, orang dewasa yang bisa dijadikan tiang-tiang gereja di kemudian hari, bukan? Kalau kita tidak punya harapan seperti itu, kita pasti akan ogah-ogahan ngurus anak, ya kan? Benar. Tapi kalau kita punya impian, saya ingin sekali anak saya satu saat nanti akan jadi orang yang tidak menyusahkan banyak orang, menjadi berkat bukan menjadi sampah masyarakat. Itu pasti kan ada motivasi juga untuk mengendalikan anaknya, mengendalikan dalam arti mendidik dengan benar anaknya gitu, terutama dalam penyembahan pada Tuhan ya, pada hari Sabat seperti itu. Dan jangan lupa juga bahwa di Amsal 22:6 kan dibilang didiklah anak menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, kalau anak masa remaja kita kalah sama dia, artinya kita terlalu tinggi toleransinya, yang ada kita akan kecewa pada masa tuanya, dia akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, dia akan menyimpang, bukan dia tidak menyimpang, malah menyimpang. Nah, seperti itu. Saya pikir kita semua orang tua nggak akan ada yang mau seperti itu. Jangan sampai, ya kan? Jadi ciri yang pertama gejalanya dia mulai ogah-ogahan ya. Ogah-ogahan, terlambat bangun, diajak beribadah tuh sepertinya suatu perjuangan berat dari orang tua, seperti itu kan? Lanjut gejala berikutnya apa? Gejala berikutnya adalah dia memang nggak antusias ketika ada diskusi misalnya, ya kan? Kan harusnya kan pada saat diskusi kita bisa berperan kan, ya kan? Nah di situ dia akan diam dan juga tidak akan termotivasi untuk bertanya jawab, ya. Dan yang ketiga adalah ketika dia saat berbakti dia tidak fokus dalam arti wajar sih kalau dalam keadaan ibadah online karena beberapa jam misalnya, kadang-kadang juga capek juga mata misalnya ke belakang sekali-sekali boleh. Tapi kalau lamaan ke belakang, alasannya lebih banyak kamar dulu ya, ke kamar dulu. Tapi di kamar tidur, terus dipanggil baru datang lagi ogah-ogahan. Itu kan jelas banget tandanya, ya kan? Itu sangat jelas tandanya. Atau pada saat sedang ibadah begini malah tidur dia. Ya kan, seperti itu. Nah, ini apa namanya, kode-kode seperti ini bagusnya disikapi dengan baik lah. Tapi kan Bu Helena masih banyak nih yang beralasan jaringan Bu Helena atau enggak handphone saya nggak support lah, nggak bisa lagi, atau cuman satu kayak punya, itu gimana Bu Helena? Pakai off channel dong. Oh iya.
Gunakan opsional. Opsional selalu siap dengan kebaktian pada Hari Sabat ya. Dan sebetulnya kalau gereja yang peduli pada orang muda harusnya sudah pikirkan hal ini. Nah, saya mau kasih saran ya. Saya pun sudah mengalami apa yang saya diskusikan di sini. Jadi saya lebih senang kalau mendiskusikan apa yang saya sudah alami gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya tanya sama mereka, kenapa sih kalian kok tiba-tiba sekarang jadi turun begini semangatnya beribadah, kenapa? Habis capek, Mam. Capeknya kenapa? Emang kamu kerja keras? Bukan, bosen gitu loh. Bosennya kenapa? Orang tua terus yang ngomong. Oke. Oh, iya. Akhirnya keluar kan. Terus kakaknya bilang, iya, selalu Pak Pendeta, Pak Ketua, orang tua terus yang bicara. Kita disuruh dengerin terus dari sahabat ke sahabat, dari sahabat ke sahabat. Memangnya kita ini apa? Gitu. Sementara kan kalau kelas anak-anak pisah tuh, iya, ya kan. Sementara orang muda ini nih sering nggak ke cover. Kalaupun ke cover, pembicaranya orang tua. Nah, kalau pembicara orang tua, mereka nggak bebas berbicara. Karena apa? Nanti ngomong dikit begini, dibilang nggak sopan. Iya. Ayo, ya kan? Nanti mau mengeluarkan ide yang kayaknya nggak biasa di kalangan orang tua, dibilang aneh, kan gitu kan? Jadi rupanya mereka punya kebutuhan untuk berdiskusi, sekaligus juga untuk sharing kehidupan mereka. Iya. Gitu loh. Karena kan biasanya anak muda, remaja, apalagi mereka kan, kita ingat episode-episode sebelumnya Ibu Hana sering katakan kebutuhan anak remaja ini adalah peer groupnya, teman sebayanya. Ya, itu dia. Jadi hal-hal ini perlu disikapi dengan baik. Jadi kita bisa pilih mungkin orang muda yang punya usia lebih tinggi dan bisa kita percaya, itulah menjadi leader di dalam kelompok orang muda. Jadi memang harus break room pada saat diskusi misalnya. Betul. Seperti itu. Dia dan orang muda juga perlu dilibatkan dalam kegiatan ibadah. Jadi misalnya untuk yang urusan ini nih multimedia, dialah yang atur gitu, kasih giliran. Jadi mereka terlibat gitu. Jadi kayak seperti di gereja saya tuh yang ambil bagian mereka datang ke gereja, tapi yang tidak ambil bagian di rumah. Tapi kan mereka bisa terlibat. Nah, kemudian untuk yang diskusi, kadang-kadang kalau di sekolah sahabat mungkin ada orang-orang muda yang memang kurang mampu memahami pelajaran sekolah sahabat, sehingga akhirnya dia jutek gitu kan, butek dan jutek gitu. Karena butek, nggak ngerti, akhirnya jadi jutek. Diajak ngomong, ketus mulu gitu. Nggak tahu. Iya nggak tahu gitu kan. Tapi kalau sebenarnya kalau telusuri sebenarnya karena nggak ngerti dia. Nah, jadi kalau orang muda yang menjelaskan dengan orang muda, maka si orang muda yang masih kecil atau yang masih kurang paham ini mendapat bahasa yang lebih sederhana kan penjelasannya. Betul. Jadi kayak gini loh, misalnya aja nih ya, lo di sekolah nih, ngomongnya mungkin pakai lo juga barangkali. Lo di sekolah nih, nggak taunya ada orang yang mempengaruhi kamu supaya udahlah nyerah aja lah, kan kayak Rapsakeh gitu ya, gitu kan. Bahasanya lebih nyambung sama mereka kan, ya. Tentang Rapsakeh yang dipakai oleh Sanherib misalnya untuk mempengaruhi bangsa Yehuda di Israel supaya nyerah gitu sama Asyur. Sebenarnya berat bahasanya, tapi karena disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan sehari-hari, ya kan, akhirnya anak jadi ngerti, oh gitu ya, iya kayak kamu ditawarin, udah ngerokok aja lah, wajar kan gitu kan, nih kayak gini lah Rapsakeh ini, nah, misalnya seperti itu loh. Jadi paham saya, pelajaran ini saya paham. Jadi akhirnya anak-anak jadi bisa ngomong semua tuh, oh ya aku juga pernah dipengaruhi kayak gini, iya aku juga pernah dirayu tuh, nah gitu. Jadi akhirnya motivasinya akan muncul. Habis itu mereka akan bersedia ketika dia dikasih kesempatan untuk misalnya kamu bacain ini ya, coba kamu jelaskan untuk hari ini ya, akan mau karena ternyata gampang ya pelajaran sekolah sahabat dan seterusnya. Karena yang tadi balik lagi kebutuhan anak remaja, kebutuhan anak-anak adalah ketika mereka dilibatkan dan juga bersama dengan teman sebayanya. Mereka diterima itu dulu, mereka merasa disambut ya kan, dan diterima oleh orang yang benar-benar mengerti mereka, itu akan lebih nyaman buat mereka. Nah, kita masih akan membahasnya bagaimana mengatasinya dengan generasi yang mereka sudah terbiasa dengan multimedia. Pasti punya tantangan tersendiri kan Bu Helena. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas efek online atau daring pada anak. Ini merupakan seri dan kali ini kita membahasnya yaitu demotivasi beribadah. Ternyata banyak sekali nih alasan-alasan yang membuat anak-anak ataupun remaja mereka jadi nggak ada semangat lagi untuk beribadahnya. Kalau tadi Ibu Helena sudah bahas, oh ternyata anak-anak tuh butuh untuk diterima, butuh untuk dilibatkan.
Karena itulah memang kebutuhan mereka ya Bu Helena ya. Tapi gimana dengan anak-anak yang mereka lahir tuh di generasi Z, generasi Alpha yang kita tahu mereka udah melek banget sama yang namanya native multimedia. native dengan teknologi ya. Betul. Ya, jadi dari tahun 97 sampai 2010 itu adalah generasi Z, dan generasi Alpha adalah 2010 sampai nanti 2024 ya. Jadi anak Eva, anak-anak generasi Alpha. Dia lahir ibaratnya udah tahu dengan teknologi. Babysitternya adalah, tapi janganlah Pak, jangan ya. Belum. Jangan dikasih gadget ya. Oke, jadi dua generasi ini sekarang adalah ada di periode anak-anak dan remaja, bahkan remaja yang menjelang dewasa juga ya. Betul. Untuk yang generasi Z. Nah, jangan lupa kedua generasi ini itu sangat mudah bosan. Ya, sangat mudah bosan. Ditambah lagi dengan tekanan-tekanan, makin mereka jadi bosan. Tambah lagi tidak dimengerti oleh orang tua dan juga tokoh-tokoh agama yang ada di tempat ibadahnya, semakin dia bosan. Dan kalau kita diamkan ini, kita berikan mereka kemarahan, kritik yang tajam, membuat mereka akan kabur, hilang. Nah, itu jangan sampai Bu Helena. Dia, ya. Jadi yang menurut saya yang paling bijak adalah ketahui apa sih yang dia butuhkan. Ya, pertama tadi kan kalau remaja emang butuh teman yang sebaya ya. Kemudian juga butuh penerimaan dan juga pengertian dari orang-orang yang paham mereka. Jadi kalau mungkin tadi saya bilang kalau boleh ada orang muda juga yang kita bisa percaya untuk membimbing mereka. Tapi kalaupun nggak ada, saya pernah ketemu dengan satu orang tua yang disukai oleh remaja. Kenapa? Karena dia gaul gitu loh. Gaul dalam arti bibirnya lambat untuk mengkritik gitu loh, ya kan? Betul. Dan yang kedua, dia ikutin perkembangan zaman. Dia tahu itu modus tuh apa, kepo tuh apa, bahasa-bahasa ataupun yang lagi hits di kalangan anak muda ya. Anak-anak muda tuh kayaknya lagi CCP sama siapa nih. Nah, itu disukai oleh orang muda. Itu bisa dijadikan leader untuk grup orang muda ini melalui Google Meet kah, atau mungkin melalui grup Zoom yang lain seperti itu ya. Jadi benar-benar tidak dipelototin oleh orang tua masing-masing ya. Karena kalau misalnya di grup yang besar, kelompok sekolah sangat besar misalnya, lalu anaknya mau nanya, aduh ada mama aku di situ. Nanti ini kasusnya adalah hubungan aku yang lagi jelek sama mama, gimana nih ngomongnya kan gitu kan. Susah gitu. Tapi kalau di grup sesama mereka akan saling memberikan masukan, memberikan penguatan dan sebagainya. Nah, kemudian juga menggunakan multimedia. Jadi seperti misalnya kalau ada berita mission misalnya, aduh tolong deng, jangan lagi lah berita mission cuma ngomong aja gitu. Berita mission berasal dari ini, terus udah gitu doang, nggak ada gambar, nggak ada video. Ya cuman gitu aja, ngomong aja. Jadi ini contohnya bisa kita lihat ya Bu Helena ya. Orang hanya dipaksa untuk melihat wajah kita gitu, which is wajah kita juga mungkin ya nggak oke-oke banget gitu ya untuk menjelaskan dengan mimik muka yang diharapkan gitu ya. Mungkin kita juga sambil baca begitu, itu kan boring banget. Itu penyiksaan loh. Jadi menurut saya kalau kita memang tidak total melakukan tugas pelayanan ini, yang ada kita menyiksa jemaat dan orang muda gitu. Apalagi generasi yang bawah kita. Iya, mereka langsung gini, apa sih, ngomong apa sih, pusing amat sih, udah tidur aja yuk. Frustasi deh dia. Ya kan? Ini jadi masukan. Berarti mau tidak mau kita sebagai orang tua, bahkan mungkin jemaat harus tahu nih apa sih yang kembali misalnya kita mau bicara tentang Moskow, misalnya berita mission kita tentang Rusia misalnya. Kasihlah video sedikit. Aduh, tinggal buka di sini sih. Benar. Tinggal buka di sini, tidak perlu hebat banget kok untuk bisa menayangkan itu. Tinggal ambil dari sini, tayangkan gitu. Ya paling 1-2 menit, setelah itu baru kita sampaikan. Atau mungkin sambil ditayangkan, kita ceritakan apa yang menjadi berita itu. Mungkin separuh wajah kita, separuh gambarnya. Jadi orang bisa ngebayangin, bisa connect gitu loh dengan negara yang sedang kita bicarakan dan apa yang terjadi dalam upaya berita mission di sana gitu ya. Apa yang disampaikan di sana, penginjilan di sana, seperti itu. Wah, ini bagus sekali sih kalau saya bilang. Kita sebagai orang tua juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman juga. Jangan kita berpikir anak-anak kita nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi jadi bisa jadi hilang yang namanya tugas kita orang tua memang adalah membawa anak-anak kita untuk menjadi
insan-insan yang mencintai Tuhannya melalui ibadah gitu. Jadi tulisan Ron Hubbard, tulisan Ibu Ellen G. White dalam buku Cara Membimbing Anak, Child Guidance, dia mengatakan sebenarnya gereja yang berhasil, gereja yang yang bersemangat, artinya anak-anaknya, orang mudanya suka untuk beribadah, itu berasal dari rumah tangga yang bersemangat beribadah di rumah gitu. Jadi kalau di rumah mereka ada diskusi, terus ada sharing lah, kenapa dia bosan, kenapa saya nggak suka dengan ibadah di gereja, dan kenapa kok membosankan sekali acaranya dan sebagainya. Itu didiskusikan di rumah, lalu kita coba cari solusinya, lalu kita fokus bahwa ini semua pasti ada jalan keluarnya, yang pasti Tuhan ingin kita lebih dekat sama Dia. Itu akan membuat gereja akan semangat gitu. Jadi keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja itu punya tanggung jawab yang sama. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa kita bawa mengenal Tuhan yang dia sembah gitu. Dan ini menjadi PR bagi kita, para orang tua, mungkin juga orang tua siapapun yang saat ini sedang bergumul dengan anak-anak yang sudah mulai demotivasi untuk dalam beribadah. Dan yang bertanggung jawab di gereja ya, yang bertanggung jawab di gereja siapapun, karena peribadatan di gereja itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kepada tua-tua jemaat ataupun pendeta. Nah, Ibu Helena, di waktu terakhir ini mungkin Ibu Helena bisa kasih kesimpulan ataupun tips bagi para pemirsa sekalian. Ya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Jadi ketika kita ingin membuat anak-anak kita ini senang, bersemangat dan termotivasi tinggi untuk beribadah di rumah Tuhan, baik melalui tatap muka maupun melalui online, itu semua berpulang pada peran kita orang dewasa. Marilah kita berusaha menjangkau mereka, menolong mereka, mendengarkan mereka, dan sekaligus membimbing mereka agar mereka kembali bersemangat dalam menyembah Tuhan mereka. Karena itu kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan yang kita sembah. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena, dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Sebagai tambahan, ingatlah orang tua, janganlah bosan-bosan untuk terus mendidik, mengasihi, dan juga mengenali anak-anak kita untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Shalom.